Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi bab 7 tentang algoritma dan pemrograman. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ardhani Maulana Fatilah dari absen 22. Nama saya Karnita Erodona dari absen 13. Saya Gadis Enggi Cahyana dari nomor absen 12. Saya Siti Meliza dari absen 34. Poin yang pertama adalah algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma berfungsi mampu menyederhanakan program. Algoritma biasanya dipresentasikan melalui bentuk satu diagram alir. Diagram alir atau flowchart merupakan penulisan dalam algoritma pemrograman dengan menggunakan simbol-simbol yang dapat memudahkan dalam memahami alur pemrograman secara menyeluruh. Diagram alir menggambarkan bagaimana menjalankan program mulai dari awal hingga akhir. Diagram ini membantu analisis untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua dalam bentuk pseudocode. Pseudocode adalah urutan logika yang bertujuan untuk dipahami manusia dengan mudah, memiliki fungsi untuk memudahkan penulisan program, membantu dalam memecahkan masalah, serta mempersingkat waktu coding. Simbol di atas merupakan simbol diagram alir atau flowchart. Simbol tersebut terdiri dari simbol terminator, simbol garis alir, simbol input atau output data, dan lain sebagainya. Simbol tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi ini dapat menggambarkan bagaimana menjalankan program mulai dari awal hingga akhir. Selanjutnya, struktur dasar algoritma pseudocode. Yang pertama, judul program. Bagian ini menuliskan judul algoritma pseudocode guna menunjukkan algoritma program yang sedang dikerjakan. Kedua, deklarasi. Bagian ini mengisi dengan keterangan seperti variabel konstanta yang digunakan dalam penulisan algoritma. Variabel merupakan wadah dari data yang akan digunakan. Yang ketiga, implementasi. Bagian ini berisi perintah atau langkah dari algoritma. Fungsi pseudocode. Yang kesatu, sebagai alat dokumentasi penyelesaian masalah. Yang kedua, membantu pengguna untuk mempermudah cara memahami penyelesaian masalah. Yang ketiga, pseudocode lebih ringkas dan praktis. Yang keempat, penulisan rumus algoritma mudah dibaca. Selanjutnya, cara menulis pseudocode. Yang pertama, membuat persiapan. Mempersiapkan algoritma yang akan dibuat kode semua. Setelah itu, tentukan tujuan dari algoritma tersebut. Yang kedua, konsisten dengan penulisan. Bagian ini perlu menulis kode semu dengan konsisten. Konsisten ini terletak pada penggunaan huruf kapital dan huruf kecil. Yang ketiga, penulisan yang simpel. Tujuan dari penulisan simpel pseudocode adalah memudahkan pemrograman. Materi selanjutnya adalah bahasa pemrograman prosedural, yaitu data yang disimpan di dalam memori dan dimanipulasi oleh instruksi secara beruntun. Fungsinya adalah mendukung kegiatan pemrograman berdasarkan paradigma. Contohnya, yang pertama ada Pascal. Pascal adalah bahasa pemrograman yang pertama kali dibuat oleh Profesor Niklaus Wirth, seorang anggota International Federation of Information Processing. Berikut adalah fitur dari Pascal. Yang pertama, tipe data bentukan. Yang kedua, tipe data bawaan. Yang ketiga, memiliki beragam struktur data. Yang keempat, aturan tipe data yang ketat. Yang kelima, sederhana dan ekspresif. Yang keenam, mendukung struktural programming. Dan yang terakhir, mendukung pemrograman objek. Kemudian ada kekurangan dari Pascal. Yang pertama, sinteks Pascal terlalu bertele-tele. Yang kedua, versi awal Pascal kurang cocok untuk aplikasi bisnis karena dukungan basis data yang terbatas. Yang ketiga, tidak mendukung pemrograman berorientasi objek. Yang keempat, Pascal tidak fleksibel dan banyak kekurangan untuk membuat aplikasi yang benar. Kemudian ada aturan kode program Pascal. Yang pertama, judul program bersifat opsional. Yang kedua, kepala program berisi deklarasi untuk tipe, konstanta, uses, variable, dan judul program. Yang ketiga, tubuh program merupakan bagian utama dari program. Yang keempat, penulisan tipe data yang memiliki cara yang berbeda. Cara yang pertama, string dan can, harus diapit dengan tanda petik 1. Yang kedua, integer, tidak dapat diapit dengan petik. Yang ketiga, real,
tanpa tanda petik ditambahkan titik sebagai ganti koma. Yang keempat, boolean, tidak diapit tanda petik. Aturan kode program Pascal yang kelima adalah instruksi. Fungsi akan menyuruh komputer yaitu sesuatu. Yang ketujuh, komentar. Bagiannya akan diabaikan oleh komputer. Dan yang terakhir, blok kode. Berisi kumpulan instruksi. Contoh yang kedua adalah basic. Basic merupakan pengembangan terakhir dari basic, sehingga bisa dikatakan di antara keduanya sama fungsinya sebagai bahasa pemrograman dan digunakan sebagai tools untuk membuat program aplikasi berbasis Windows. Contoh yang ketiga adalah Fortran, merupakan bahasa level tinggi pertama yang digunakan untuk aplikasi bisnis yang kompleks, berfungsi untuk mempermudah pembuatan aplikasi matematika, ilmu pengetahuan, dan teknik. Struktur bahasa Fortran. Yang pertama ada statement, merupakan inti dari program. Yang kedua, metacommand, yang merupakan compiler direktif. Yang ketiga, komentar, berupa tulisan bebas yang berguna untuk memberi keterangan tentang program. Yang keempat, sambungan dari statement baris sebelumnya. Kemudian, ada kekurangan dari Fortran. Yang pertama, tidak menangani operasi input dan output. Yang kedua, memiliki keterbatasan untuk memproses data. Yang ketiga, tidak bisa dibaca semudah bahasa level tinggi. Ada juga kelebihan dari Fortran. Yang pertama, bisa menangani ekspresi matematika dan logika yang kompleks. Yang kedua, dikembangkan pada satu tipe komputer dengan mudah. Yang ketiga, mendukung teknik kompilasi secara menyeluruh. Bahasa pemrograman C adalah bahasa tingkat menengah yang dikembangkan oleh Dennis Ritchie pada awal 1970-an di Bell Labs. Dikenal karena efisiennya, fleksibilitas, dan struktur yang baik. C sering digunakan untuk sistem operasi seperti Unix atau Linux, sistem tertanam, dan aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Bahasa ini menjadi dasar bagi banyak bahasa modern seperti C, Java, dan PHP. Karakteristik dan fungsi bahasa C yaitu 1. Prosedural. Program disusun sebagai rangkaian langkah-langkah logis. 2. Tujuan umum. Dapat digunakan untuk berbagai tujuan. 3. Manajemen memori. Mendukung kontrol langsung atas memori seperti pointer. 4. Portabilitas. Dapat dikompilasi pada berbagai platform dengan sedikit perubahan. Efisien, menghasilkan kode mesin yang cepat dan kecil ukurannya. Kelebihan dan kekurangannya yaitu 1. Kelebihan, sangat cepat, efisien, kontrol perangkat keras yang kuat, dan standar industri. 2. Kekurangan, sinteks rumit, pointer sulit dipahami pemula, dan rentan terhadap kesalahan memori. Dalam kehidupan sehari-hari, pemrograman dalam kehidupan sehari-hari ada di sekitar kita, seringkali berbentuk otomatisasi dan logika sistem. Contoh utamanya meliputi mesin ATM, aplikasi ojek online, lampu lalu lintas, rice cooker, hingga algoritma rekomendasi di media sosial. Semua ini menggunakan alur sistematis algoritma untuk memecahkan masalah atau mempermudah tugas manusia. Berikut adalah beberapa contoh konkret penerapan pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mesin ATM, menggunakan logika if-else, jika PIN benar, uang keluar, jika PIN salah, transaksi ditolak. Yang kedua adalah aplikasi ojek online dan GPS, menggunakan algoritma untuk mencari rute tercepat, menghitung tarif berdasarkan jarak, dan melacak posisi driver. Yang ketiga ada streaming media, Netflix atau Spotify, menggunakan algoritma rekomendasi untuk menampilkan konten berdasarkan kebiasaan menonton atau mendengarkan Anda. Yang keempat ada alat rumah tangga pintar, dengan mesin cuci dengan berbagai mode, rice cooker dengan tombol cook atau warm, dan oven pintar yang diatur via Wi-Fi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.